yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada rasa dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku sayang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Kak Sony. Ada apa ngelak gitu, Bintang? Ada apa? Saya Bintang, ada apa ngelak lagi itu, Bintang? Ada apa? Hah? Bintang? Kak Sony, orang dipanggil-panggil kok nggak nyaut sih? Nggak dengar atau pura-pura nggak dengar? Ada apa sih, Mon? Kasih lagi bicara sama Bintang. Lah segitunya, temen-temen kanten baru nggak boleh diganggu sebentar. Ngobrol aja mesti di kamar. Ada apa, Mon? Aku mau nyampein kabar bagus buat Kak Sony. Bintang juga pasti seneng dengernya. Kabar apa, Mon? Aku dilamar sama Satria. Kapan, Mon? Tadi. Barusan aku ketemu sama dia. Terus ya dia ngungkapin keinginannya buat melamar aku. Dia juga pengen ngomong langsung sama Kak Sony. Pengen minta Mona. Dan sekaligus pengen minta Kak Sony buat jadi walinya Mona. Apa kamu yakin dia suami kamu yang baik? Yakin dong, Kak. Kalau enggak, masa Mona mau terima cincin ini? Kak Sony setuju kan? Kak Sony setuju. Kak Sony menilai dia cukup pantas untuk kamu, Mon. Dia mandiri, dia mapan, dan umurnya pantas untuk kamu. Selamat ya, Mon. Kak Sony juga senang dengarnya. Thanks ya, Kak. Kapan dia kesini untuk melamar kamu? Dia bilang sih secepatnya. Tapi kan aku bilang semua tergantung persetujuan dari Kak Sony. Tapi kalau ngelihat reaksi Kak Sony kayak begini sih, kayaknya nggak lama lagi. Bintang, kamu ngaku selamat untuk Mona. Iya, selamat ya, Mon. Thanks ya, Bin. Bilang Mas Satria, kapan dia kesini sama keluarganya? Kakak akan siapin semuanya. Dan untuk pernikahan kamu, kakak akan bikin akan luar biasa. Thanks ya, Kak. Aku telepon Satria dulu ya.
Bintang, ayo teruskan pembicaraan kita. Ada apa dengan laki-laki itu? Enggak. Nggak ada apa-apa kok dengan laki-laki itu. Apa? Kamu mau melamar Mona? Satria, apa itu tidak terlalu terburu-buru? Kalian kan baru saja saling mengenal. Bu, keputusan saya sudah bulat, Bu. Saya tidak mau lama-lama berpacaran. Saya takut. Saya takut kejadian seperti yang saya alami dengan Bintang terulang lagi. Saya nggak mau kehilangan orang yang saya cintai untuk kedua kalinya. Tidak mau, Bu. Dan saya tidak mau menyanyiakan yang diberikan. Dan sekarang saya punya segalanya. Tapi istri dan keluarga saya tidak punya, Bu. Kamu yakin dengan keputusanmu? Satria, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Jadi tidak mungkin diputuskan secara terburu-buru. Apa kamu sudah bisa menerima kelebihan ataupun kekurangan calon istrimu? Sebab setelah kamu menikah, Satria, kamu akan hidup berdampingan dengannya seumur hidup kamu. Saya yakin, Bu. Saya yakin bisa, Bu. Mona akan bisa mengisi kehidupan saya, Bu. Saya mohon sama Ibu untuk merestui hubungan saya dengan Mona. Itu harus, Bu. Ibu harus. Ini nggak boleh terjadi. Ini nggak boleh terjadi. Saya harus mencegah pernikahan ini. Satria nggak bisa melampiaskan dendamnya sama Mona. Dia nggak berhak. Tapi apa yang harus saya perbuat? Kalau saya mengatakannya sesungguhnya, hati Mona pasti hancur. Ya Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Bintang. Kok belum tidur? Nggak bisa tidur? Yuk, ikut saya. Kalau kamu nggak bisa tidur, bermainlah piano. Bintang. Tangan kamu akan lemas dan otak kamu akan rileks setelah mendengarkan dentingan tutnya. Setelah itu saya yakin kamu pasti bisa tidur. Kayak gini ya. Sekarang kamu. Coba aja Bintang. Kamu bisa main piano kan? Sedikit. Udah, coba aja sedikit aja nggak apa-apa. Yuk. Saya nggak bisa main piano, Son. Nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Siapa yang ngajarin kamu main piano? Ibu saya. Berarti dia adalah ibu yang paling rajin yang mau mengajari anaknya main piano. Ibu saya seorang guru piano. Mona, Tommy, dan saya semua bisa main piano.
kamu ngantuk, kamu tidur aja. Jangan lupa berdoa ya. Semoga cinta kamu kepada laki-laki yang selama ini kamu pikirkan bisa bersatu kembali. Selamat tidur. Ya Allah. Kenapa saya tidak bisa mengatakan sesungguhnya? Saya tidak pernah tega untuk menyakiti hati Sony. Wajahnya yang penuh keikhlasan dan kepolosan membuat saya tidak bisa berkutik, ya Allah. Maafkan saya, Sony. Maafkan saya. Mbok, pokoknya semua buah-buahan ini kamu pisahkan dan kamu bungkus Mbak Non Bintang ya. Ibu mau ke sana, ibu mau nengok dia. Teni itu piye toh? Beli buah kok asem-asem semua loh. Bu, emangnya Non Bintang sudah ini, Bu? Ya belum, tapi saya pingin mancing dia. Nah sekarang saya mau bawa semua buah-buahan ini ke sana. Kalau dia suka berarti dia sudah isi. Kalau ditanya sama dia ya pasti dia bilang belum. Sekarang kamu siapin semuanya ya. Dalam, Bu. Ibu tuh kok stranger toh? Aneh banget sih. Non Bintang tuh baru nikah berapa minggu. Masa disuruh makan mangga muda, dondong muda. Malah nanti jangan-jangan Non Bintang sakit perut, mules. Kesian Non Bintang. Mbak, Apa toh? aku kayaknya bakalan sedih sekali kalau Non Bintang hamil. Kamu sedih? Kamu tuh gimana toh? Mestinya kamu tuh happy. Karena bakalan rumah ini tidak akan sepi lagi. Kita bisa ngomong cucunya bapak sama ibu. Anaknya Non Bintang. Bocah kok orang genah. Ya, itu benar sih. Tapi itu kan berarti Mas Sony benar-benar ninggalin saya. Sini, tak kasih tahu. Tak kasih tahu. Jadi orang itu jangan suka to make palace in the air, alias membuat istana dalam angan-anganmu sendiri. Hidup itu yang real, yang realitas. Tak ada nih ya, Den Sony itu nggak nikah aja nggak mauin kamu. Apalagi sekarang sudah nikah. Bocah kok mbok pakai ini, pakai otak sedikit nggak omongan. Wong Den Sony kok mauin kamu. Udah sana, ambil baskom satu lagi untuk prepare ini. Oh, sendiri gundul. Sendiri lagi. Terserah mau sendiri, mau berdua, mau bertiga. Jadi kamu mau saya antar ke Mas Sinta aja? Kamu mau mencari laki-laki itu bersama saya? Saya rasa percuma aja. Lebih baik saya ngobrol sama Sinta sambil melepas kejenuhan di rumah. Oke. Saya jemput kamu di rumah Sinta ntar sore ya? Gak usah. Kamu ke kantor aja. Nanti biar saya pulang sendiri.
Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa bicara sama Bintang? Aduh, maaf Bu, Non Bintangnya sedang pergi. Pergi kemana ya? Saya nggak tahu Bu, tapi dia pergi dengan suaminya. Ya sudah, nanti saya telepon lagi. Makasih. Ya, sama-sama Bu. Ini anak, mentang-mentang udah punya suami, lupa sama orang tua. Makasih ya, Son. Ya, sama-sama. Pulangnya berhati-hati ya. Bye. Bye. Saya rasa buat tata ruangnya nggak perlu dirubah. Kayak begini udah bagus. Cuma plafonnya, langit-langitnya saya mau ganti sama model kayu. Juga perabotannya saya mau ganti kayak kursi, terus buffet yang model-model Bali. Bali? Saya punya referensi tukang kayu yang bagus. Selamat siang, Pak. Siang. Di luar ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Siapa? Ibu Bintang. Suruh dia masuk. Bin, kok lo ada di sini? Gue tahu lo pasti kaget. Tapi kan lo kemarin dibilang sama gue kalau Satria kerja di sini. Jadi ya gue cari lo di sini. Lo nyari gue? Ya ampun, ada apa? Enggak, kebetulan gue lewat deket-deket sini. Gue telepon handphone lo, tapi nggak nyambung-nyambung. Gue yakin lo ada di sini. Soalnya gue udah perlu banget sama lo. Tapi kalau lo sibuk, nggak usah, nggak apa-apa kok. Gue cuma kebetulan lewat aja. Enggak, gue nggak sibuk. Cuma kebetulan gue lagi ngebahas buat ada ke ruangannya Satria. Kenapa, ada perlu apa? Nggak apa-apa kok. Lo terusin aja. Nanti kan kita bisa bicara di rumah. Nggak apa-apa, Bin. Ngomong di sini aja. Kalau memang penting. Lebih enak kita ngobrol di luar kali ya. Ya udah, keluar dulu yuk. Bentar ya. Kenapa? Ada apa sih? Enggak, gue cuman minta pengen lu temenin gue shopping. Gue ada beberapa acara pesta untuk temenin Kak Sony. Tapi gue gak punya baju. Baju-baju gue yang ada sekarang udah gak pantas. Ya terang aja udah gak pantas. Sekarang lo udah bukan non lagi. Sekarang lo udah nyonya. Makanya gue kesini. Gue pikir tadinya lo lagi gak sibuk. Bisa aja sih, tapi gak sekarang. Ntar sore ya? Gimana? Oke. Ya udah, gue pulang dulu aja ya. Tapi Mon, sorry ya kalau gue ganggu lo tadi. Dan nanti sore kalau emang lo nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Biar nanti gue berangkat aja sendiri. Pokoknya gue nggak mau ngerepotin lo. Nggak apa-apa, gue bisa kok. Tapi jangan terpaksa ya.
Kalau belum selesai, selesaiin aja dulu. Udah deh, Bin. Nanti begitu kelar, gue telepon lo. Kita ketemuan di mana, kek? Dah. Hati ya. Hampir aja ketahuan. Satria benar-benar keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Si berani sekali mempermainkan perasaan saya. Saya harus mengakhiri semua ini. Harus. Saya harus bicara sama Satria sekarang juga. Saya harus menunggu Mona pulang. Iya, saya harus menunggu Mona pulang. Ya, masuk. Tommy. Duduk, Tom. Terima kasih, Kak. Ada apa kamu kesini? Saya sengaja datang ke sini untuk minta pekerjaan, Kak. Pekerjaan? Bukannya kamu nggak butuh pekerjaan, Tom? Kamu hanya bilang kamu ingin menikah dengan Gusti. Iya kan? Tommy, kakak pernah bilang sama kamu, hidup ini bukan bermodal cinta. Tapi kamu harus punya persiapan mental dan persiapan keuangan untuk menghidupi keluarga kamu. Iya, Kak. Saya mengerti. Saya pikir setelah saya menikah dengan Gusti, saya bisa melindungi dan membuat dia merasa aman. Ya, mungkin dengan sedikit pekerjaan, saya bisa menghidupi keluarga saya. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun pekerjaan yang saya dapatkan. Jadi, saya mohon, Kak, tolong beri saya pekerjaan. Saya akan bekerja apapun, asal saya bisa menghasilkan uang dan bisa menghidupi keluarga saya, Kak. Masalah pekerjaan itu gampang, Tom. Yang susah adalah merubah pola pikir dan pola hidup kamu. Kamu sudah menggampangkan segala macam cara untuk mendapatkan Gusti, tanpa berpikir sebab akibatnya. Kamu tahu, Tom, banyak orang ini meneruskan kuliah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan titel untuk merasa orang itu lebih terhormat. Tapi kamu sia-siakan, Tom. Tom, seandainya kamu dulu mau bersabar, kamu selesaikan kuliah kamu, terus bekerja dan menikah dengan Gusti, saya rasa itu lebih baik, Tom. Karena pernikahan itu bukan setahun atau 2 tahun, untuk seumur hidup, Tom. Jadi, sebelum kita memutuskan untuk menikah, kita harus berpikir lebih masak lagi, Tom. Sekarang kamu minta pekerjaan. Oke, kakak penuhi. Tapi ada satu syarat. Syarat apa, Kak? Kamu harus menyelesaikan kuliah kamu. Itu pekerjaan kamu, Tom. Kakak janji, kakak akan memberikan uang bulanan untuk rumah tangga kamu. Enggak, Kak. Saya nggak mau. Saya nggak mau menjadi seorang pengemis, Kak. Itu bukan pengemis, Tom, namanya. Seorang adik yang minta sesuatu sama kakaknya, itu bukan pengemis. Itu berdasarkan rasa percaya dan rasa kekeluargaan kita. Jadi tolong, Tom. Tolong ikutin permintaan kakak. Tapi saya tidak mau menerima uang dan bisa kuliah begitu saja, Kak. Saya ingin berbuat sesuatu untuk kakak. Kamu bisa bantu kakak sepulang kuliah kamu, Tom. Masa pekerjaan kakak pikirkan. Gimana? Kamu setuju? Baik, Kak. Saya setuju. Tommy, kamu tahu, kakak sayang sama kamu. Jadi kakak minta, mulai sekarang kamu berubah.
Kakak yakin kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, Kak. Desainnya bagus tapi agak sedikit kurang halus. Oke ya. Iya. Bye. Saya mau bicara sama kamu. Saya harus menyelesaikan masalah ini sekarang karena saya nggak bisa melihat kamu berubah seperti ini, Satria. Kita bicara di ruangan saya. Kamu harus menghentikan niat kamu untuk menyakiti hati Sony dan Mona. Mereka nggak ada hubungan sama kita, Satria. Mereka nggak ada hubungannya. Saya nggak akan biarkan kamu. Saya nggak akan biarkannya. Lalu, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membuka semua rahasia kita? Silakan, silakan. Yang hancur bukan saya, tapi kamu, Mona, dan juga Sony. Saya sama sekali tidak berdampak apa-apa. Apa maksud kamu? Kamu tahu, semenjak perkawinan saya, Sony tidak pernah menyentuh saya sedikit pun. Apa urusannya dengan saya? Ada urusannya dengan kamu. Karena dia mengetahui hubungan saya dengan kamu. Dari mana dia tahu? Kamu pasti menceritakannya. Iya, karena saya tidak bisa melupakan kamu. Saya tidak bisa, Satria. Dan selama perkawinan kami, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain saya menangis. Dan akhirnya saya menceritakan semua tentang hubungan saya dengan kamu. Dan apa yang dilakukan sama saya? Dia marah. Dia ingin ketemu dengan saya. Dia ingin memberikan pelajaran pada saya. Salah. Kamu salah. Memang, dia memang ingin bertemu sama kamu. Tapi dia memberikan saya ke kamu. Dia merasa tidak berhak untuk memiliki saya karena saya tidak mencintai dia. Dia ingin membatalkan perkawinan ini dan dia mengizinkan saya untuk kembali sama kamu. Dan kamu tahu, setelah itu berhari-hari saya mencari kamu. Saya mencari ke rumah kamu tapi kamu sudah pindah. Saya mencari kamu ke kantor kamu yang lama, tapi saya tidak bisa ketemu kamu. Dan tanpa disangka-sangka, kamu muncul bersama Mona dan mengaku sebagai pacarnya dan bahkan kamu sudah melamarnya. Saya tidak percaya kamu memperdaya Mona dengan berpura-pura mencintai supaya kamu bisa balas dendam untuk saya dan Sony. Kamu tidak berhak melakukannya. Kamu tidak berhak, Satria. Sony tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dia telah mengikhlaskan saya untuk kamu. Laki-laki yang luar biasa. Dia laki-laki yang luar biasa yang sangat menyayangi saya. Tapi rasa sayangnya itu bisa membuat dia ikhlas untuk melepaskan saya. Saya mohon, Satria. Jangan mempermainkan Mona. Tolong jangan sakiti dia. Cintailah dia. Jadikanlah dia istri kamu seperti yang dia mau. Dia tidak bersalah. Dia nggak bersalah, Satria. Ani, nih. Mona, Mona. Mona.
Non? Non? Non, ada apa, Non? Non? Ada apa, Non? Kenapa Non menangis? Non? Bibi teleponkan Den Sony ya, Non ya? Non? Mona mana Mona? Non Mona sedang nangis di atas, Non. Ya udah saya lihat. Mon, maafin gue, Mon. Pergi. Gue gak mau melakukan lagi. Mon. Pergi. Mon, gue tahu lo marah sama gue, Mon. Tapi gue sumpah, Mon. Gue gak ada niat untuk nyakitin lo. Lo gak tahu apa yang terjadi, Mon. Lo gak tahu. Gue tahu semuanya. Gue tahu. Satria itu mantan pacar lo kan? Dia sengaja ngergetin gue supaya dia bisa balas dendam sama Kak Sony. Ternyata semua yang dibilang sama gue bohong. Gue nyangka sama lo, Bin. Lo tega banget nyakitin perasaan kakak gue. Nyakitin perasaan gue. Mon. Apa salah gue sama lo, Bin? Apa? Gue gak akan maafin lo. Gak akan. Gue benci sama lo. Gue benci! Apa yang harus saya perbuat? Tolonglah saya, ya Allah. Tolonglah saya.
saya sudah bertemu dengan laki-laki itu, Son. Selamat ya. Kapan saya bisa ketemu sama dia? Tapi semua tidak seperti yang kamu duga. Laki-laki itu. Laki-laki itu. Laki-laki itu telah menyakiti Mona, Son. Maksud kamu? Sebetulnya saya nggak tega untuk bilang ini sama kamu, Son. Tapi kamu harus tahu bahwa bekas pacar saya adalah pacarnya Mona, Satria. Kenapa jadi begini? Bintang, kamu gak main-main kan? Kenapa kamu gak bilang dari awal, Bintang? Saya nggak tega, Son. Tadi saya berpikir kalau dia benar-benar mencintai Mona, saya akan mundur. Tapi setelah saya tanya, dia bilang dia hanya ingin menyakiti Mona karena dia ingin balas dendam sama kamu. Karena kamu telah merebut saya dari dia. Saya nggak nyangka, Son. Saya nggak nyangka dia bisa berbuat seperti ini. Lalu saya meminta dia untuk terus bersama Mona. Karena Mona sudah terlanjur mencintai dia. Tapi ternyata pada saat itu Mona mendengar pembicaraan kami. Akhirnya dia membenci saya, Son. Saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Saya merasa kotor. Saya telah menyakiti kamu dan menyakiti adik kamu. Sungguh, Son. Bukan maksud saya seperti ini. Bukan maksud saya seperti ini. Sekarang saya pasrah, Son. Saya pasrah. Kamu marah sama saya, kamu jijik melihat muka saya, atau kamu melakukan apa saja, saya pasrah. Tapi sungguh, Son, saya nggak menyangka kalau dia bisa membuat seperti ini. Saya nggak menyangka kalau sakit hati dia bisa membuat dia nekat seperti ini. Dia sebetulnya baik, Son. Dia tidak jahat. Mama lah yang membuat dia seperti ini, Son. Mama yang membuat dia seperti ini. Son, bicaralah, Son. Saya akan terima kalau kamu maki saya. Son, bicara, Son. Bicara, saya akan terima kalau kamu maki saya. Saya akan terima. Bicaralah, Son. Sony! Son!
rasa